Huh, miris banget, Bu. Bisa-bisanya satu keluarga meninggal semua. Setelah aku tes kali ini, penyebabnya akan terjawab. Apa sih yang membuat engkau yang malang ini meninggal, Bu? Sudah kuduga cairan yang ada di perut ibu ini mengandung bromadiolon, salah satu bahan cair untuk membuat racun tikus. Astaga, ya ampun. Mas Indra, gimana keadaannya? Sudah baik kan? Iya Pak, lumayan. Pak, bagaimana keadaan ibu saya dan saudara-saudara saya? Yang sabar ya Indra. Ini Pak Polisi juga sedang mendalami penyebabnya. Untuk kamu Indra, kamu fokus untuk pemulihan dulu ya. Jangan mikir yang macam-macam dulu. Tapi Pak, ibu saya. Udah Indra, kita pikir nanti ya itu. Oh iya Indra, kalau Bapak boleh tahu, kemarin awalnya bagaimana sih Indra kronologinya? Gini Pak, kakak saya, Bang Rama, itu bikin es kopi. Nah, pas kita minum bareng-bareng, tiba-tiba perut kami sakit. Wah, saya benar-benar gak kuat Pak. Terus tiba-tiba emak, kakak saya, sama adik saya semuanya pingsan, muntah-muntah. Saya terus lari dengan lemas ke depan rumah, terus minta tolong sama Pak RT Pak. Jadi gitu ceritanya. Oh, jadi gitu ya ceritanya. Yaudah, untuk saat ini Bapak tanya itu dulu. Nanti kalau ada kabar selanjutnya Bapak kabari ya. Baik Pak, terima kasih. Miris banget, Bu. Bisa-bisanya satu keluarga meninggal semua. Setelah aku tes kali ini, penyebabnya akan terjawab. Apa sih yang membuat engkau yang malang ini meninggal, Bu? Sudah kuduga cairan yang ada di perut ibu ini mengandung bromadiolon, salah satu bahan cair untuk membuat racun tikus. Astaga, ya ampun. Aku harus segera kasih tahu Pak Leon. Pak Leon, maaf, saya menyuruh Anda datang ke sini mendadak. Iya Pak, nggak apa-apa. Ada apa ini? Ini saya mau bicara sehubungan tentang kematian satu keluarga kemarin itu. Oh iya, gimana Pak? Sudah diotopsi ya? Sudah Pak. Tadi saya cek, ternyata penyebab meninggalnya para korban karena adanya kandungan cairan bromadiolon
di dalam perut mereka. Hah? Apa itu, Pak? Pakai bahasa bayi aja, aku nggak ngerti. Jadi gini Pak, simpelnya mereka menelan racun tikus dosis tinggi Pak. Hah? Astaga. Nah gitu dong. Kalau pakai bahasa bayi kan aku jadi paham. Ya udah, setelah ini saya akan dalami lebih lanjut. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama Pak Leon. Karena Pak Leon curiga, Pak Leon mendatangi kantor security di daerah perumahan tempat tinggal Endra. Pak Leon mencurigai suatu hal dan terbukti ternyata benar. Nah, itu Pak, bagian itu tolong diperbesar. Sebuah teko yang tidak ada di TKP saat aku kesana. Teko kopi. Kenapa ada di tanganmu? Sudah aku duga selama ini. Ana, petunjuknya mulai jelas. Aku duga bocah ini yang menghabisi keluarganya sendiri. Cuma kita masih kekurangan saksi dan juga bukti di mana dia membeli racun, di mana dia membuang teko itu. Kita harus mencari tahu. Tenang Pak Leon, saya juga sudah menyelidiki. Ada beberapa teman dari Endra yang bisa kita interogasi dan menemukan petunjuk baru. Teman Endra ini namanya Erik Pak. Siapa tahu dia bisa memberikan petunjuk baru Pak. Oke, kalau begitu kita sekarang juga harus ke rumah Erik dan menggali informasi baru secepatnya. Ayo Ana, kita berangkat. Kita pakai pakaian bebas saja agar tidak mencolok. Ayo. Siap Pak, berangkat. Pak, sebelum tanya lebih panjang, bolehkah saya bertanya bagaimana sekarang keadaan dari teman saya Endra, Pak? Tenang saja Mas Erik, Endra baik-baik saja kok. Oke, langsung saja ya. Saya ingin bertanya sesuatu. Terakhir kali Anda bertemu dengan Endra, situasinya seperti apa? Apakah Endra bercerita sesuatu atau curhat sesuatu denganmu? Apa ya Pak? Saya itu bertemu Endra 1 hari sebelum kejadian Pak. Tepatnya siangnya saya terakhir bertemu dengan Endra. Lalu saya dapat kabar malam harinya Endra sekeluarga keracunan Pak. Jadi gitu. Oke, lalu saat siangnya apa ada Endra bercerita sesuatu kepadamu Erik? Endra cerita kalau dia tidak betah di rumah Pak. Dia selalu dimarahi sama ibunya. Lalu katanya dia juga dimarahin sama abangnya. Nah gitu, dia itu cerita sampai sebel gitu Pak. Oke, lalu setelah itu apakah ada lagi kejadian yang aneh menurutmu? Atau tingkah laku dia yang aneh? Nggak ada sih Pak. Apa ya? Saat itu sih pas pulangnya saya diminta tolong oleh Endra untuk mampir di toko pertanian. Dia bilangnya sih mau beli racun tikus. Itu termasuk kejadian aneh nggak sih Pak? Saya juga kurang tahu. Pokoknya kayak gitu aja sih. Habis itu ya saya antar pulang. Udah deh, saya belum ketemu lagi sama Endra. Ana, benarkah dugaanku? Ayo, kita harus bergegas. Hah? Bergegas apa ini Pak? Hahaha, merdekanya hidup ini. Punya rumah sendiri, HP baru, motor sendiri. Sekarang tinggal menikmatinya. Enjoy. Haha. Ada suara di dalam. Sepertinya dia di rumah. Aku akan mendobrak pintu ini. Ikuti aba-abaku ya Ana. Setelah itu kita masuk bersama-sama. Iya, siap Pak.
kalau aku jual rumah ini lalu beli baru, bisa kali ya? Rumah ini banyak kenangan buruk. Wah, siapa itu? Hendra, angkat tangan. Kami mendapat surat perintah untuk menangkapmu dan melakukan penahanan untuk sementara. Ampun Pak, ada apa ini? Akhirnya Hendra tertangkap dan saat terpojok dia mengakui semuanya. Akhirnya Hendra jujur atas segala perbuatan yang telah dia lakukan terhadap keluarganya sendiri, terhadap ibunya, kakaknya, dan adiknya. Hendra, gimana kabarnya? Kamu sehat kan di dalam penjara? Santai Rik, gue mah jagoan. Di sini banyak temennya gue. Oh iya, makasih ya Rik, Gilang, udah nyempetin main kesini jenguk gue. Iya, santai Dra. Namanya juga temen. Besok kalau lu bebas, yuk kita mabar lagi Mobile Legend kayak biasanya. Iya Lang, tapi ya gimana ya? Lu tahu sendiri kan putusannya gimana? Gue dihukum seumur hidup. Ya gimana lagi Dra, nasi udah menjadi bubur. Yang penting lo tetap kuat ya di dalam jalanin semuanya ini dengan tanggung jawab dan berani. Iya Rik, gue udah menyesal dan akan berubah menjadi lebih baik. Bagus deh kalau gitu Dra. Oh iya, gue kalau ada waktu luang besok-besok pasti mampir ke sini lagi kok Dra. Tenang aja ya. Iya Dra, gue juga Dra. Kalau ada waktu, gue mampir sini ya. Walaupun bulan depan gue udah kuliah ke luar negeri. Hehehe. Wah, lu beneran jadi kuliah ke luar negeri ya Lang? Keren Lang, semoga sukses ya. Lu juga Rik, semoga hidup lu sukses ya, nggak kayak gue. Amin Dra, makasih ya. Kalau gue bisa nolongin sesuatu di sini, gue tolongin deh. Iya Dra, gue juga pengen nolongin lo. Gue kan sekolah hukum. Nah, siapa tahu nanti bisa nolongin lo jadi pengacara hebat. Lalu gue urus kasus lo lagi biar lo nggak jadi dihukum seumur hidup. Iya nggak? Bisa aja lu Lang. Erik, Gilang, lu pada kemana? Katanya lu mau pada nolongin gue. Sekarang gue Di sini sendirian. Lu pada nggak pernah kesini lagi. Cuma sekali itu aja jenguk gue. Katanya lu mau nolongin gue. Udah 5 tahun gue di sini dan gue muak. Tolong, gue pengen bebas. Rik, Erik, Gilang, kalian kemana? Obrolan para pemuda itu hanya menjadi angin lalu. Pada akhirnya, kenyataanlah yang akan menjawab situasi yang sebenarnya. Gilang yang sibuk kuliah di luar negeri, Erik yang sibuk karena mendapatkan pekerjaan baru dan teman baru. Sedangkan Hendra, dia membusuk di penjara dan meratapi penyesalan atas semua perbuatannya di masa lalu. Ya, beginilah kehidupan. Berhati-hatilah dalam bertindak. Semua ada konsekuensinya.